Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita sekarang ini kan sudah di dalam, kita masih di dalam situasi tahun politik ya Pak Ketua Bawaslu. Dan saat sekarang, setelah pemilihan umum, kami sudah ada dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Kalau kita berbicara aspek hukum pilkada, aspek ini kan sesuatu yang akan dimulai dari mana atau dasarnya apa? Dasar hukum atau aspek hukum pilkada ini kan dan pemilihan umum kemarin, kita menggunakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, dan pilkada kita menggunakan Undang-Undang 10 2016 pada pasal 101 tentang tanggal dan bulan serta tahun pelaksanaan, yaitu tanggal 27 November 2024. Sedangkan turunan daripada Undang-Undang 16 itu kepada kami penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu, yaitu PKPU nomor 2 terkait jadwal dan pelaksanaan tahapan pilkada. Nah, setiap tahapan pilkada ini kan ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus kita sama-sama mengikuti. Kenapa? Karena hukum itu adalah, atau undang-undang adalah rambu-rambu, dan PKPU adalah rambu-rambu di mana kita melaksanakan semua tahapan pilkada. Baik kami penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Peserta pemilu juga itu kan ada partai politik dan pemilih tersebut. Ya. Atau daftar pemilih itu. Jadi sekarang ini KPU atau penyelenggara pemilu kita semua berada di tahapan pemutahiran data pemilih. Seperti itu. Pemutaran data pemilih sekarang kami lagi melakukan pencoklitan oleh petugas Pantarli di lapangan, yang lagi bekerja di lapangan mendata daftar pemilih dari rumah ke rumah di 403 TPS yang akan kami nanti tetapkan nanti di bulan September menjadi DPT. Nah, sedangkan konsekuensi hukum pada DPT ini juga atau pemutahiran data ini juga sangat krusial. Kenapa? Di mana DPT ini adalah kita melindungi hak pilih seseorang. Kita menghilangkan hak pilih seseorang, kita kena pasal dan kena masalah besar. Dan juga kita harus melindungi hak pilih orang. Oleh karena itu nanti kalau ada masyarakat yang belum terdata atau belum ada petugas Pantarli yang mendatangi rumah-rumah warga, atau kelewat atau memang datang saat tuan rumah lagi tidak di tempat, berarti nanti menunggu pada proses daftar pemilih sementara yang akan diturunkan ke setiap RT kelurahan untuk masyarakat melihat daftar pemilih sementara itu betul atau tidak, nama saya ada atau tidak, sesuai TPS atau tidak. Nah, disitulah dilaporkan kembali ke PPS untuk dimasukkan kalau tidak ada, dan dirubah ketika salah penempatan TPS. Daftar pemilih ini kan daftar pemilih yang sangat krusial. Masalahnya itu bisa dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi, di mana terjadi penggelembungan suara ketika nanti pemilihan umum. Seperti itu. Setelah nanti masa pencoklitan atau pemutaran data berlangsung, kami di bulan Agustus ini akan masuk pada tahap pencalonan. Kenapa? Karena baru turun juga peraturan KPU nomor 8 tentang pencalonan. Rambu-rambu kami di pencalonan adalah PKPU 8. Jadi kami ini kan belum ada keterkaitan dengan para kandidat-kandidat, sama sekali belum. Kenapa? Karena belum ada proses pencalonan.
ketika proses pencalonan itu kami buka secara resmi dan para bakal calon dengan LO-LO-nya bisa datang ke KPU melakukan konsultasi, barulah kami ada keterkaitan kerja. Saat sekarang kami belum ada keterkaitan dengan para bakal calon atau partai politik. Nanti kalau saat pencalonan itu berlangsung, barulah kami ada keterkaitan dengan hubungan kami dengan para bakal calon dan partai politik yang mengusung. Saat ini kan kami sudah bisa pastikan kami tidak ada calon perseorangan atau independen. Kami saat ini menunggu para bakal calon dari partai politik, gabungan partai politik atau koalisi partai politik. Kenapa saya bilang demikian? Kami belum ada hubungan antara kami KPU dan para bakal calon karena proses pencalonan itu belum. Kalau ketika proses pencalonan itu sudah berlangsung, berarti rambu-rambu yang harus kita ikuti adalah PKPU 8 yang baru diturunkan kemarin terkait pencalonan. Nah, rambu-rambu itu kan ada konsekuensi hukum yang harus kita patuhi bersama, penyelenggara pemilu maupun peserta. Dalam hal ini para bakal calon dan partai politik yang akan mengusung, dan juga pemilih. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa rambu-rambu kita PKPU 8, dalam PKPU 8 itu ada syarat pencalonan sampai dengan nanti bulan September, 22 September para bakal calon ditetapkan menjadi calon tetap. Keberhasilan pemilu kemarin itu bukan semata-mata KPU aja atau Bawaslu, tetapi kita kan sudah memberi kategori kepada pemilih adalah Merauke ini sudah dikategorikan pemilih cerdas. Nah, tapi dibalik semua ini kan keberhasilan itu ada kekurangan-kekurangan yang harus penyelenggara benahi. Masih banyak yang harus kami benahi dalam proses pilkada ini. Efek dari pemilu itu kalau secara global, secara hasil baik dan tidak ada masalah sampai di Mahkamah Konstitusi. Namun ada hal-hal teknis yang harus kami perbaiki juga. Pada prinsipnya kalau kami melihat setiap warga negara Indonesia ini kan sesuai Undang-Undang Dasar berhak dicalonkan, berhak mencalonkan diri sesuai dengan hak politik masing-masing. Baliho-baliho lah yang lagi dipasang di sekeliling Kabupaten Merauke ini kan bagian daripada iklan atau bagian daripada mempublis bahwa saya ingin maju atau yang bersangkutan ingin mengikuti kontestasi pilkada. Dan juga selama baliho itu tidak ada ajakan atau baliho itu ada lambang partai politik, saya pikir itu fine dan baik-baik saja, tidak ada masalah itu. Yang penting, yang perlu dilihat adalah perizinan daripada pemasangan baliho-baliho di kabupaten ini. Kenapa? Sementara ini kan mereka memasang baliho-baliho ini dengan meminta izin kepada pemerintah daerah, kepolisian, dan lain-lain. Melihat ini kan kita di Kabupaten Merauke ini ada peraturan daerah tersendiri tentang keindahan kota. Yang kita lihat adalah estetika dan keindahan kota. Tidak ada orang yang bisa pasang baliho sesuka hatinya di kabupaten ini. Kalau ada, dia lebih jago dari lebih hebat dari pemerintah daerah. Kita di setiap daerah itu punya aturan masing-masing. Saya pikir rekan-rekan yang lagi pasang atau para bakal calon yang lagi pasang baliho di sudut-sudut Kabupaten Merauke ini kan pasti saya yakin mempunyai izin. Selama baliho itu tidak ada ajakan, selama baliho itu tidak ada tercantum lambang partai, nomor urut, saya pikir baik-baik saja. Itu dari mata saya dan mata KPU. Kalau pandangan dari Bawaslu,
berbeda ya saya mohon dikoreksi. Tapi kenapa saya bilang jangan ada lambang partai, jangan ada nomor urut, dan ingat satu kalimat bahwa setiap baliho yang dipasang kalimat harus dipakai bakal calon bupati dan wakil bupati. Belum bisa digunakan calon. Kenapa? Karena KPU belum menetapkan bakal calon menjadi calon. Penetapan calon bupati dan calon wakil bupati itu nanti tanggal 22 September. Pendaftaran aja belum dimulai, kok sudah menyatakan diri sebagai calon di baliho-baliho yang beredar. Harusnya kalimat yang baik adalah bakal calon. Karena dari bakal calon akan diikuti dalam proses pencalonan dan ditetapkan menjadi calon tanggal 22 September nanti. Jadi kami KPU itu aturannya jelas, 40 hari sebelum pendaftaran sampai dengan penetapan calon, bagi para rekan-rekan atau ASN yang ingin menjadi calon kepala daerah sudah wajib mengundurkan diri. Kalau hal itu diabaikan, saya pikir nanti kami akan bertemu di saat verifikasi administrasi. Kalau tidak ada surat, saya berikan contoh, kalau seorang ASN mengikuti pencalonan dan tidak menyertakan surat pengunduran diri atau pengusulan pengunduran diri kepada lembaga terkait, secara otomatis digugurkan. Tetapi kan itu kan proses pencalonan. Tetapi kalau saat ini para ASN yang melakukan politik praktis untuk menjadi kepala daerah, saya pikir ini ranahnya Bawaslu untuk melihat hal ini. Dan yang tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa Ketua Bawaslu juga beserta jajaran telah menyurati dan memberikan nama-nama kepada lembaga-lembaga termasuk komisi ASN yang menangani para ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pada prinsipnya kami juga KPU diawasi oleh Bawaslu. Jadi kami tidak mengawasi para bakal calon. Yang mengawasi para bakal calon sampai dengan pencalonan nanti adalah Bawaslu. Bawaslu ini kan mengawasi tahapan dan penyelenggara. Kami diawasi. KPU sampai dengan Badan Ad Hoc, PPD, PPS sampai dengan KPPS diawasi sama Bawaslu sampai dengan Panwas tingkat kampung. Itu kami diawasi. Jadi saya pikir yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu sudah benar. Beliau telah menyurati atau mempunyai list nama-nama ASN yang ingin mencalonkan diri jadi kepala daerah dan sudah disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Ya, itu kan Bawaslu juga pada prinsipnya akan menunggu responsif daripada lembaga-lembaga itu sendiri. Respon atau feedbacknya seperti apa? Bawaslu kan bukan lembaga yang akan memberikan hukuman kepada ASN yang ingin maju dan bersalah atau melanggar aturan dalam aturan kepegawaian. Bawaslu sendiri tidak punya kewenangan itu. Yang punya kewenangan itu adalah komisi ASN dan kepala daerah sendiri. Sebelum saya memberikan closing statement, himbauan dan ajakan saya atas nama Ketua KPU, jajaran komisioner KPU beserta lembaga KPU Kabupaten Merauke, kami mau menghimbau kepada yang pertama kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke, 22 distrik, 179 kampung dan 11 kelurahan. Saat ini petugas pemutakhiran data kami atau Pantarli lagi menjalankan tugas mereka mendata setiap warga untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap. Pastikan Bapak Ibu ada di rumah untuk bertemu dengan rekan-rekan Pantarli untuk didata sebagai daftar pemilih tetap nanti. Kenapa? Sangat penting, mengingat
pemilu ke pemilu yang terjadi adalah ada yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih. Kenapa? Saat petugas kami datang ke rumah warga, tidak bertemu sama tuan rumah. Ya, karena mungkin yang bersangkutan lagi keluar daerah atau pergi bekerja dan tidak ada waktu untuk bertemu. Nah, dan juga kurangnya responsif daripada masyarakat terhadap daftar pemilih sementara yang diturunkan dari KPU ke kelurahan atau RT atau kampung untuk dilihat kembali ada nama atau tidak, saya sesuai TPS atau tidak, itu kategori responsifnya itu masih kurang. Jadi kalau daftar pemilih sementara itu diturunkan, saya harap dan saya sangat memohon kepada masyarakat Kabupaten Merauke untuk melihat daftar pemilih sementara itu. Kenapa? Melihat yang pertama, nama saya terdaftar atau tidak, yang kedua terdaftar sesuai alamat atau tidak, dan sesuai TPS-nya atau tidak. Kalau tidak ada, segera laporkan kepada PPS kampung atau kepada RT setempat untuk diakomodir masuk ke dalam daftar pemilih sementara dan akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Saya himbau sekali lagi pentingnya daftar pemilih ini kepada kita semua untuk melakukan atau mengikuti pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tahun 2024. Yang berikut sebelum saya memberikan closing statement, pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Merauke yang mendiami 22 distrik dan 179 kampung 11 kelurahan. Penyelenggara KPU tingkat bawah atau penyelenggara pemilu tingkat bawah mulai dari panitia pemungutan distrik dan PPS di kelurahan kampung, kepada masyarakat tolong diawasi. Kalau ada PPS atau PPD yang tidak netral atau tidak berintegritas, laporkan kepada KPU. Kami akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada kami soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu tingkat bawah. Karena sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh menciptakan konflik. Karena penyelenggara pemilu sudah bekerja sesuai prinsip, yaitu jujur, adil, terbuka, dan akuntabel dan berintegritas. Tidak boleh berpihak pada siapapun, tidak boleh berpihak kepada bakal calon atau calon manapun dan partai politik manapun. Kita harus bekerja lurus, netral. Baik, mungkin itu pesan saya kepada seluruh masyarakat Kota Merauke. Closing statement saya adalah bagi masyarakat Kabupaten Merauke, memilihlah dengan rasional nanti di tanggal 27 November 2024, jangan memilih dengan emosional. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dan salah. Saya hanya manusia biasa dan setidaknya kita bersama-sama saling mendukung untuk sukseskan pemilu kada atau pemilihan kepala daerah tahun 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.